Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel R Story. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembalasan dendam sang adik terhadap seseorang yang telah membunuhnya. Penasaran dengan kisahnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Kuburan kerapiak di desa Kaligangsa siang itu tampak ramai. Beberapa kendaraan parkir di depan pekuburan. Iya, siang itu ada seorang anak manusia yang meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Tanya Amin, seorang tukang becak yang kebetulan lewat. Oh, itu Rini, anaknya Pak Gunar. Itu tuh yang rumahnya di perempatan jalan itu, jawab seseorang membuat Amin mengangguk-angguk. Amin, sang tukang becak pun kembali bertanya, memangnya kenapa dia meninggal? Sakit? Entahlah, dengar-dengar sih memang katanya Rini meninggal karena sakit, tapi entah sakit apa. Ah, sudahlah, kau tahu usah banyak tanya. Kasihan tuh kakaknya, nangis terus dari tadi. Sana hibur dia, ujar orang itu. Ya udah, aku juga mau pergi nyari penumpang. Ngapain aku urusin dia? Toh dia juga nggak pernah ngurusin aku, jawab Amin. Kemudian dia pun pergi. Rani, sang kakak, nampak masih menangis sedih di depan kuburan Rini, sang adik, walau sudah dihibur oleh ibunya. Sang ibu pun lantas berkata kepada sang bapak, "Pak, tolong bujuk Rani, Pak. Kasihan dia," kata sang ibu kepada suaminya. Pak Gunar yang matanya merah karena menahan tangis, lantas mendekati Rani yang masih bersimpuh di samping kuburan. "Sudahlah Ran, jangan kau tangisi adikmu terus. Kasihan dia," kata Pak Gunar. Rani menghentikan tangisnya. Kemudian dia berkata, "Bagaimana aku tak menangis, Pak? Dia adikku satu-satunya. Padahal kemarin dia sehat-sehat saja, tapi sekarang dia meninggal." Habis berkata seperti itu, Rani pun kembali menangis terseduh-seduh. Tangisan Rani membuat remuk hati Pak Gunar. Dia sendiri tak menyangka anak bungsunya itu meninggal secepat itu. Padahal beberapa hari yang lalu dia tampak sehat-sehat saja. Air matanya pun terjatuh tanpa bisa ditahan. Akhirnya sang paman yang bernama Dedi, dia berkata, "Sudahlah Mas Gunar, yang meninggal tak usah ditangisi. Kan Rini tak mungkin hidup lagi. Dan kau Rani, jangan kau tangisi terus adikmu. Nanti arwahnya tidak tenang." Perkataan sang paman membuat Rani tersentak. Lantas dia berkata lirih, "Iya Om Dedi." Mereka pun lantas segera meninggalkan kuburan karena hari sudah sore. Di jalan, mereka berpapasan dengan seorang pemuda yang memakai kacamata hitam. "Mas Tumenggung," seru Rani. Wajahnya yang tadinya suram nampak agak berseri. Pemuda yang dipanggil tampak tak mendengar seruan itu, membuat Rani cemberut. Dia pun ingin memanggil lagi tapi kedahuluan oleh pamannya. Kau Tumenggung, kenapa tadi tak ikut mengubur?" kata Om Dedi heran. Sang pemuda yang ditegur lantas menjawab, "Aku tak mau Om, tak mau." Kening Om Dedi agak berkerut. Tapi ketika melihat wajah sang pemuda yang merah dan matanya yang memerah, dia pun paham. Sambil menepuk-nepuk dia pun berkata, "Aku mengerti Tumenggung. Kau tentu tak tega
melihat orang yang kau cintai dikubur. Ketika tak ada reaksi darinya, maka Om Deddy pun melanjutkan. Sudahlah Tumenggung, semua manusia pasti mati. Kau jangan terlalu bersedih hati. Tapi dia mati tak wajar Om, jawab Tumenggung. Jawaban Tumenggung tentu saja membuat semua yang mendengarnya terkejut. Apa maksudmu Tumenggung? Kau jangan mengada-ada, sahut Pak Gunar tak terima. Mendengar perkataan mantan sang calon mertua, Tumenggung pun menjawab, aku tak yakin dia mati karena keracunan Pak. Lalu kau menduga apa? Dia mati dibunuh? Dokter yang memeriksanya sudah menjelaskan, Rini memang mati keracunan. Ini kecelakaan Tum. Aku tahu, sebagai pacarnya, tentu kamu sedih dia mati. Tapi sebagai ayahnya, aku lebih sedih Tumenggung. Teriak Pak Gunar keras, lantas menangis terseduh-seduh. Ah, sudahlah. Kita jangan berdebat di jalan. Tak baik dilihat orang. Ayo Mas Gunar, kita pulang. Dan kau Tumenggung, jagalah ucapanmu, kata Om Deddy menengahi. Rini mati keracunan. Iya, itulah berita yang didapat Tumenggung tadi pagi. Ia sedang asyik sarapan sambil nonton film SpongeBob ketika sahabat karibnya Hermansyah datang menemuinya dengan tergopoh-gopoh. Mas Tum, ada berita gawat nih, kata Herman terengah-engah karena habis berlari. Berita gawat apa? Wattpad tak bisa diakses lagi, sahut Tumenggung dengan santai sambil minum susu. Bukan Mas, Rini, pacarmu, mati, jawab Herman. Tanpa terasa gelas yang dipegang Tumenggung jatuh, menimbulkan suara pecah berderai. Apa kau bilang Man? Jangan mengada-ada kau, teriak Tumenggung keras sambil mencengkram baju Hermansyah. Aku sungguh tak mengada-ada. Aku dapat berita ini dari Bu Darwi, bibinya, sahut Herman sambil berusaha melepaskan cengkraman tangan Tumenggung. Itu gak mungkin. Kemarin aku habis bersama dia, makan di wartegnya Mas Agus. Dia tampak sehat-sehat saja, tukas Tumenggung tak percaya. Aku juga kurang tahu pastinya Mas. Soalnya aku dapat kabarnya dari Bu Darwi yang buru-buru. Cepat Mas ke rumah sakit Brebes, karena mereka membawanya ke sana, ujar Hermansyah. Tumenggung kemudian mengeluarkan motor miliknya. Segera saja dia ngebut ke rumah sakit Brebes. Hampir saja dia ditilang di lampu merah di Limbangan, kalau saja polisi tak memaklumi, karena dia terlalu ngebut. Rini, jerit Tumenggung sambil mengguncang-guncangkan tubuh Rini. Beberapa orang lantas menenangkannya. Rin, mengapa jadi begini Rin? Bukankah kita sudah janji untuk menikah bulan depan? Bukankah kita sudah membeli segala keperluannya? Tapi mengapa sekarang kau meninggalkan aku Rin? Lirih Tumenggung sambil menyandarkan diri ke dinding. Sabar Mas, namanya musibah memang tak ada yang tahu. Dia semalam makan jamur bareng kakaknya, Rani. Kau tahu kan, Rini suka sekali makan jamur. Sayangnya dia tak tahu kalau jamur itu beracun. Dia mati keracunan karena terlalu banyak memakan jamur. Untung Rani selamat, karena dia makan tak terlalu banyak, terang Bu Darwi sambil menahan isak tangis. Rumah tua di pinggir kuburan kerapiak itu nampak sepi. Apalagi karena ini adalah malam Jumat, di mana malam itu terkenal angker. Tapi hal ini tak menyurutkan niat Tumenggung. Permisi Ki Madrim, teriak Tumenggung sambil mengetuk pintu. Dia tak mengucapkan assalamualaikum, karena konon kabarnya Ki Madrim tak suka. Entah apa sebabnya. Karena tak ada reaksi dari dalam rumah, Tumenggung mengulanginya lagi.
Setelah Tumenggung sampai 3 kali, barulah terdengar suara dari dalam rumah. "Tunggu sebentar." Tak lama kemudian, pintu bergeser sedikit dan muncullah seraut wajah. "Ada apa, anak muda? Kok tengah malam kesasar ke sini?" tanya tuan rumah. "Aku tak kesasar, Ki. Aku memang sengaja ke sini karena ada perlu sama Aki," jawab Tumenggung sambil berharap tuan rumah membukakan pintu. "Ada perlu apa? Kalau minta sumbangan, besok saja," kata tuan rumah sambil terkekeh. "Sialan," maki Tumenggung dalam hati, tapi di mulut dia tersenyum. "Bukan, Ki. Aku ada perlu yang sangat penting. Ini mengenai gadis yang dikubur di sini siang tadi." Mendengar jawaban Tumenggung, Ki Madrim yang juga kuncen dari kuburan Kerapiak lantas membukakan pintu. Ki Madrim memijit-mijit rokok kawung pemberian dari Tumenggung, lantas menyalakannya. Setelah menghembuskan asap, barulah tuan rumah bicara. "Jadi kau masih penasaran dengan kematian pacarmu itu ya?" kata Ki Madrim membuka pembicaraan. "Benar, Ki. Aku tak yakin dia mati keracunan. Pasti ada sesuatu," jawab Tumenggung. "Sesuatu?" Kening Ki Madrim tampak berkerut. Lantas dia melanjutkan, "Maksudmu, kau curiga dia dibunuh, anak muda?" "Benar, Ki. Rini orang yang sangat teliti. Bagaimana mungkin dia bisa mati keracunan?" kata Tumenggung. "Kalau begitu kau salah alamat, anak muda. Seharusnya kau ke kantor polisi, bukan ke sini," sahut Ki Madrim. Tua bangka sialan ini ternyata pandai juga, maki Tumenggung dalam hati. Lantas dia pun menjawab, "Aku kira polisi tak akan mengusut karena menurut dokter rumah sakit dia mati keracunan, Ki. Jadi ini dianggap kecelakaan. Lantas mengapa kau kemari?" sahut Ki Madrim. "Aku dengar Aki punya ilmu buat memanggil arwah orang mati. Jadi tolong panggil arwah Rini, Ki, supaya aku tahu yang sebenarnya," jawab Tumenggung. Jawaban anak muda di depannya membuat Ki Madrim tersentak. "Kurasa kau salah dengar, anak muda. Aku hanya kucing biasa, tak punya ilmu apa-apa. Aku tahu Aki punya. Tolong bantu aku, Ki," sahut Tumenggung dengan wajah memelas. Ki Madrim nampak berpikir. "Ki Madrim, tolong aku, Ki. Aku tak mau dia mati penasaran," rayu Tumenggung ketika dilihatnya Ki Madrim masih bimbang. "Baiklah, anak muda. Tapi segala risiko kau yang tanggung." Jawaban ini membuat Tumenggung lega. Tanpa pikir panjang, dia segera mengangguk. Suara burung hantu di kejauhan membuat ngeri Tumenggung. Dia tak menyangka kalau suasana di kuburan Kerapiak lebih seram dari dugaannya. "Kenapa, anak muda? Kalau kau takut, sebaiknya kau batalkan saja niatmu." Suara sang kuncen kuburan Kerapiak memecahkan keheningan malam. "Aku siap, Koki," sahut Tumenggung dengan suara gemetaran. Mendengar suara Tumenggung, Ki Madrim segera berseru, "Sudahlah, anak muda. Sebaiknya kau segera pulang. Batalkan niatmu," sentak sang juru kunci. "Aku siap, Ki," teriak Tumenggung keras ketika dilihatnya Ki Madrim hendak pergi. Teriakan keras Tumenggung membuat kaget sang burung hantu. Lantas dia segera terbang dari pohon kamboja. Beberapa nisan tua tampak bergetar. Mendengar jawaban Tumenggung, maka sang kuncen pun menyeringai. Segera saja mereka ke tengah kuburan menuju makamnya Rani. Beberapa kali kaki Tumenggung membentur kayu nisan karena gelapnya malam. Kuburan itu nampak masih merah.
Di ujungnya terdapat papan nisan bertuliskan Rini Wulandari, lahir tahun 95, wafat tahun 2016. Dia meninggal di usia muda, di mana gadis seusianya lagi senang-senangnya menikmati indahnya dunia bersama sang kekasih. Sayang, dia tak sempat menikmatinya karena sesuatu. Hal inilah yang membuat Tumenggung menjadi murka. "Kau siap, anak muda?" tanya Ki Madrim lagi. Tumenggung langsung mengangguk. "Kalau begitu, kau mundur di belakangku," ujar Ki Madrim. Segera saja Tumenggung mundur ke belakang sang kuncen. Kemudian Ki Madrim membaca mantra-mantra yang tak dipahami artinya oleh Tumenggung. Tak lama kemudian, terdengar teriakan keras sang kuncen. "Wahai anak manusia bernama Rini Wulandari binti Gunar, bangkitlah dari kuburmu." Tak ada reaksi, membuat sang kuncen mengulanginya sampai 3 kali. Tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing di kejauhan, membuat Tumenggung tersentak. Dari makam Rini, tiba-tiba terdengar letusan kecil disusul keluarnya sebuah asap. Tak lama kemudian, asap itu pun membentuk seorang gadis bergaun putih, tapi dengan wajah pucat pasi. Melihat keadaan Rini, Tumenggung yang sebelumnya kangen setengah mati jadi mengkeret. Rini yang ada di hadapannya berbeda dengan Rini yang dikenalnya dulu. Mukanya pucat pasi dan sorot matanya yang mengerikan membuat Tumenggung yang tadinya hendak memeluknya jadi mengurungkan niatnya. "Ada apa kau membangkitkanku, kakek tua?" Tiba-tiba roh Rini yang ada di hadapannya berkata. Suaranya seperti menggema, seperti bukan dia yang bicara. "Aku membangkitkanmu karena ada seseorang yang menginginkannya, gadis ayu. Ia ingin tahu penyebab kematianmu yang sebenarnya. Anak muda, ayo bicara pada kekasihmu itu," sentak Ki Madrim pada Tumenggung yang masih ngumpet di belakangnya. "Mas Tumenggung," segera saja arwah Rini melayang menuju Tumenggung. "Iya, ini aku, Rin," sahut Tumenggung. Bagaimanapun gadis itu dulu adalah belahan jiwanya, sehingga berkurang rasa takutnya. Dia lantas ingin memeluknya, tapi dia seperti memeluk angin. "Dia roh anak muda. Tentu saja kau tak dapat memegangnya. Seperti dia juga tak dapat memegangmu. Lekas kau sampaikan niatmu," ujar Ki Madrim. Penjelasan Ki Madrim membuat Tumenggung segera bertanya, "Benarkah kau mati dengan wajar, Rin? Tolong kasih tahu aku." "Mati wajar? Aku mati karena dibunuh, Mas." Jeritan keras arwah Rini memecah keheningan malam. Arwah Rini sorot matanya berubah merah bertanda dia sedang marah. "Sudah kuduga, sayang. Katakan, siapa yang tega membunuhmu? Biar aku balaskan dendammu," teriak Tumenggung marah. Pelipis Rini tampak bergerak-gerak pertanda dia sedang marah. "Kau lihat, Mas, tadi siang dia menangis terseduh-seduh, menangisi kematianku. Padahal aku tahu dalam hati dia tertawa-tawa senang." "Jadi," kata Tumenggung tak percaya. "Benar, Mas," teriak arwah Rini marah lantas melanjutkan. "Iya, kakak kandungku sendiri, Rani. Setelah aku mati, arwahku melihat sendiri. Ternyata dia yang menaruh jamur beracun dalam masakanku. Sungguh pintar sekali dia. Dia memakan sedikit sekali jamur beracun yang hanya membuatnya muntah. Sedangkan untukku, dia berikan sangat banyak." Harap jeda itu lantas berpura-pura menangis sedih meratapi kematianku. Padahal dalam hatinya, dia tertawa kegirangan. Tambahnya, "Kurang ajar," teriak Tumenggung marah. "Biar aku balaskan dendammu nanti," kata Tumenggung. "Aku yang harus membalasnya dengan tanganku sendiri."
agar sakit hati ini bisa lenyap, tukas arwah Rini. Tapi aku tak punya kekuatan, tak punya daya untuk menyentuhnya, sambungnya. Baiklah gadis manis, aku akan memberikan kekuatan kepadamu agar kau bisa membalaskan dendammu. Ki Madrim yang dari tadi diam lantas segera saja merapal mantra. Wahai para penguasa alam gaib, berikanlah kekuatan pada gadis ini agar dia dapat membalaskan dendamnya. Berikanlah, berikanlah. Usai Ki Madrim merapal mantra, tubuh arwah Rini nampak mengeluarkan asap hitam. Melihat hal itu, Ki Madrim tersenyum lantas segera berkata, sekarang kau dapat membalaskan dendammu, gadis manis. Kau hanya punya waktu sampai sebelum subuh tiba. Cepatlah pergi. Rumah besar itu tampak ramai. Malumlah banyak orang sedang tahlilan di dalamnya, memperingati meninggalnya almarhumah Rini Wulandari. Pak Gunar nampak matanya masih merah, walau beliau nampak serius bersikir. Sementara Rani Maharani masih tampak mengeluarkan air mata. Sudahlah Rani, kamu di kamar saja ya. Tak usah berdoa di sini, kata ibunya. Aku tak mau, Bu. Aku harus di sini untuk mendoakan Rini, kata Rani. Sudahlah, kau jangan keras kepala. Sejak siang kau nangis terus-terusan. Nanti kau jatuh sakit. Bisupi, bawa Rani ke kamarnya ya, perintah ibunya kepada Bisupi pembantunya. Akhirnya aku bisa bernafas lega, seru Rani sambil menghempaskan tubuhnya di kasur. Sandiwaranya pasti berhasil, karena dia sudah mendapatkan banyak simpati baik dari ayah, ibunya, maupun dari masyarakat. Salahmu sendiri Rini. Kenapa kau rebut Mas Tumenggung dariku? Batin Rani. Dia ingat setahun yang lalu dia berkenalan dengan Tumenggung di wartegnya Om Agus. Dia sedang menjajakan suatu barang di warteg itu. Malumlah, pekerjaannya adalah SPG yang membuat dia harus keluar masuk warung. Dia langsung jatuh cinta pada pemuda ganteng yang sikapnya sedikit cuek itu. Ternyata cintanya tak bertepuk sebelah tangan, karena rupanya Tumenggung pun tertarik kepadanya. Setelah berkenalan beberapa minggu, dia pun segera mengajak sang pujaan hati menemui orang tuanya. Tetapi malah petaka terjadi. Di rumah orang tuanya, adiknya Rini bertemu dengan Tumenggung dan langsung naksir. Ternyata Tumenggung yang melihat adiknya lebih cantik dan lebih seksi, jatuh hati kepadanya. Mereka segera saja pacaran dan membuat Rani berang. Kenapa kau tega merebutnya dariku, Rin? Teriak Rani marah pada sang adik. Sang adik menyahut kalem. Maafkan aku, Kak. Aku tak merebutnya darimu. Mas Tumenggung bilang bahwa dia hanya tertarik saja pada kakak. Sedangkan padaku, dia betul-betul jatuh hati. Hampir saja dia menampar pipi adiknya, tapi segera sadar. Okelah, itu kan menurutmu. Sekarang kita bersaing secara sehat, ucap Rini. Rini hanya mengangkat bahu ke atas lantas keluar dari kamar kakaknya. Rani memang berniat bersaing secara sehat. Tahu itu bukan orang lain tapi adiknya sendiri. Tapi sayang, kabar buruk malah datang. Tumenggung justru makin menjauh dan malah melamar sang adik. Adikmu itu pasti pakai guna-guna. Kalau tidak, pasti kamu yang jadi calon istrinya, bukan adikmu, bakar temannya Lisa. Mendengar sautan temannya itu, maka Rani pun panas. Segera saja dia memakai jalan pintas untuk merebut kembali sang kekasih pujaan hati. Jadi, kau mau melenyapkan nyawa adikmu itu? Kata Mbah Baijo pada Rani. Iya Mbah,
Jawab Rani sambil mengangguk. Apa kau takkan menyesal? Dia kan adikmu sendiri. Mbah Bejo kembali meyakinkan. Tidak, Mbah. Sejak kecil, dia sering merepotin aku. Ada kesulitan apapun, dia aku bantu. Tapi giliran dia sudah besar, bukannya balas budi, malah merebut pacarku. Jawab Rini sengit. Baiklah, kata Mbah Bejo. Segera dia mengeluarkan dupa, kemenyan, dan sebuah guci kecil berisi bara api. Jangan, Mbah, teriak Rani ketika dia melihatnya. Mbah Bejo heran lantas menyahut. Kenapa? Kau tak tega kepada adikmu? Bukan, Mbah. Kalau dia mati karena teluh atau santet, maka aku yang akan dicurigai. Kalau begitu, susah bagiku untuk merebut Pas Tumenggung. Aku ingin Mbah pakai cara yang wajar saja, Mbah. Jelas Rani panjang lebar. Mbah Bejo pun mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu. Pintar juga akalmu ya. Kau berikanlah ini kepada adikmu. Jangan sampai orang lain makan, ucapnya. Rani Maharani segera saja membeli beberapa jamur di pasar yang sama warnanya dengan jamur pemberian Mbah Bejo. Supaya adiknya Rini tak curiga, dia segera memasak. Dan Rini Wulandari yang memang hobi makan jamur tak curiga. Toh selama ini kakaknya juga sering masakin jamur kesukaannya karena dia sendiri tak pandai memasak. Maklumlah, kedua orang tuanya sibuk bekerja. Lagi pula kakaknya selama ini tak marah-marah lagi sejak dia dilamar. Mungkin dia sudah menyerah. Begitu pikir ini yang tanpa tahu,